Halo semuanya, selamat datang di video PBL Radiografi 2 kelas 3A kelompok 1. Rhinosinusitis allergica merupakan peradangan mukosa hidung dan sinus paranasal akibat reaksi alergi yang berlangsung kronis. Penggunaan mukosa dapat menutup saluran penghubung antara hidung dan sinus, menyebabkan gangguan ventilasi dan penumpukan sekret. Pemeriksaan radiografi sinus paranasal dilakukan untuk mengevaluasi keterlibatan sinus, menilai aerasi, serta mendeteksi perubahan anatomi akibat peradangan alergi yang berkepanjangan. Karena ini bukan kasus gawat darurat, pemeriksaan dilakukan setelah indikasi dan kesiapan pasien dipastikan dengan prosedur standar radiografi diagnostik. Sebelum pasien masuk ke ruangan pemeriksaan, radiografer melakukan persiapan ruangan dan alat radiografi, memastikan bersih dan bebas dari benda logam atau barang yang tidak digunakan. Pesawat sinar X dihidupkan dan memastikan kolimator serta indikator lampu berfungsi. Siapkan kaset yang akan digunakan, yaitu 24 x 30 cm. Selanjutnya, posisikan tabung sinar X dengan meja sesuai dengan proyeksi evaluasi kali ini, yaitu waters dan lateral. Setelah peralatan siap, radiografer memanggil pasien untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan dimulai, radiografer menjelaskan prosedur singkat dan memastikan pasien dalam posisi nyaman. Pemeriksaan dilakukan menggunakan dua proyeksi, yaitu waters dan lateral. Yang keduanya dimodifikasi dalam posisi erect ataupun supine. Setelah siap, radiografer menyesuaikan arah sinar pusat dan batas kolimasi sesuai proyeksi pertama. Proyeksi pertama, pemeriksaan radiografi sinus paranasal evaluasi rhinosinusitis allergica adalah waters. Dengan dagu sedikit ekstensi sehingga garis POML membentuk sudut sekitar 37 derajat terhadap meja. Sinar diarahkan tegak lurus ke kaset sehingga efektifnya 100 cm sesuai dengan persiapan alat sebelumnya. Area kolimasi dibatasi dengan batas atas frontal bone hingga batas bawah dagu serta sisi lateral wajah. Tujuan proyeksi ini adalah untuk menampilkan sinus maxillaris dan frontalis secara jelas tanpa superposisi petrus. Setelah posisi dinyatakan tepat dan pasien siap, eksposi dilakukan dengan instruksi dalam nafas. Untuk proyeksi lateral, pasien diposisikan true lateral di atas meja dengan garis mid sagittal sejajar dengan IPL tegak lurus terhadap meja. Sinar pusat diarahkan tegak lurus ke kaset dengan jarak fokus sekitar 100 cm menyesuaikan fokus sudut. Kolimasi dibatasi pada batas atas frontal bone hingga bawah rahang, sinus paranasal dalam satu bidang sagittal. Proyeksi ini menampilkan sinus frontalis, ethmoidalis, phenoidalis, dan maxillaris secara bersamaan. Setelah posisi tepat, dilakukan eksposi instruksi tahan napas. Setelah posisi pasien sudah sesuai, kemudian dilanjutkan mengatur parameter eksposi dengan GV 75-85, MAS 16-20. Jika sudah sesuai, tekan tombol power, eksposi akan dilakukan. Jika sudah dilakukan, eksposi bawa ke ruang CR workstation, kemudian isi nama pasien, tanggal lahir, dan lain-lain sesuai dengan konfirmasi di awal, lalu pilih area anatomi sesuai pemeriksaan. Jika sudah memasukkan kaset ke CR reader, dan citra akan ditampilkan pada monitor CR workstation untuk dilakukan evaluasi. Pada proyeksi waters, tampak sinus maxillaris dan frontalis terproyeksi jelas. Dinding korteks tampak utuh dan aerasi sinus masih normal. Pada proyeksi lateral, keempat sinus tampak dalam satu bidang, menunjukkan tidak adanya opasitas atau level cairan. Hasil ini sesuai dengan gambaran rhinosinusitis allergica ringan tanpa komplikasi. Sekian video PBL dari kami kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.